Bayangkan ini, 3 hari di mana setiap kata yang kamu ucapkan kepada dirimu sendiri adalah positif, memotivasi, dan penuh cinta diri. 3 hari tanpa kritik yang merusak, tanpa keraguan atau batasan diri, hanya afirmasi yang memberdayakanmu dan mengangkat semangatmu. Apakah kamu berani mencobanya? Apa yang kamu katakan dalam 3 hari ini memiliki kekuatan untuk mengubah pikiranmu dan, yang paling penting, hidupmu. Ketika kamu berbicara dengan baik kepada dirimu sendiri, kamu membuka pintu untuk kelimpahan, kesuksesan, dan kedamaian mental. Ini adalah tantangan yang bisa mengubah perspektifmu. Jika kamu siap untuk melihat bagaimana hidupmu bisa berputar secara mengejutkan, tetaplah sampai akhir. Hari ini adalah awal perubahan, dan semuanya dimulai dengan apa yang kamu katakan kepada dirimu sendiri. Sebelum memulai, saya ingin kamu mengambil momen untuk berkomitmen pada perubahan ini. Ayo, tulis di komentar. Hari ini saya menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri. Saya adalah seorang stoik. Ini akan menjadi afirmasi pertamamu, langkah pertama menuju kehidupan baru dan pola pikir baru. Kalimat ini bukan hanya kata-kata, tetapi komitmen untuk pertumbuhan dan transformasi dirimu sendiri. Buatlah milikmu dan bersiaplah untuk mengubah hidupmu dari dalam keluar. Pertama-tama, transformasi dimulai dengan 3 hari fokus total. Transformasi bukan soal keberuntungan atau bakat, tetapi tentang fokus total. Jika kamu benar-benar ingin mengubah pola pikirmu dan memprogram ulang otakmu, kamu memerlukan 3 hari latihan sadar untuk memulai proses ini. Ini bukan hanya tentang keinginan sederhana, tetapi tentang komitmen yang tak tergoyahkan pada ide bahwa kamu bisa membentuk takdirmu. Epictetus mengatakan bahwa kemajuan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi melalui disiplin diri dan usaha. Jika kamu menghabiskan 3 hari untuk memfokuskan pikiranmu pada apa yang benar-benar kamu inginkan, kamu akan meletakkan dasar untuk transformasi yang nyata. Otak kita memiliki periode reseptivitas tinggi di pagi, siang, dan malam hari. Momen-momen ini adalah jendela biologis di mana sistem saraf kita lebih terbuka untuk menyerap informasi. Di pagi hari, tepat setelah bangun tidur, pikiranmu belum dibombardir dengan gangguan dan berada dalam keadaan plastisitas yang lebih besar. Di siang hari, ketika tubuh bergerak, hubungan antara pikiran dan tindakan diperkuat. Di malam hari, sebelum tidur, otak memasuki keadaan refleksi mendalam di mana apa yang kamu pikirkan tertanam dengan lebih intens. Marco Aurelio mempraktikkan ini dalam meditasi malamnya, meninjau harinya, dan mempersiapkan pikirannya untuk hari berikutnya. Jika kamu mengulang afirmasi pada momen-momen kunci ini, otakmu akan menyerapnya dengan lebih mudah. Ini bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang intensitas emosional. Tidak cukup hanya mengatakan saya disiplin secara otomatis. Kamu harus merasakannya, memvisualisasikannya, menghayatinya dengan keyakinan. Para stoik tidak hanya berbicara tentang kebajikan, mereka menghidupinya, dan pengulangan sadar adalah jalan untuk membuat sebuah pemikiran menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi kenyataan. Saat bangun, letakkan tanganmu di hati dan ulangi afirmasi yang memperkuat identitas yang kamu inginkan. Jangan berpikir tentang apa yang tidak kamu inginkan, tetapi tentang apa yang ingin kamu bangun. Alih-alih mengatakan, saya ingin lebih disiplin, katakan, saya disiplin. Alih-alih, saya ingin lebih percaya diri, katakan, saya sepenuhnya percaya pada diri saya sendiri. Otak tidak membedakan antara kenyataan dan pikiran. Jadi semakin kamu hidup dengan afirmasi ini dalam pikiranmu, semakin cepat mereka akan tercermin dalam perilakumu. Seneca mengatakan bahwa keberuntungan adalah apa yang terjadi ketika persiapan bertemu dengan kesempatan. Dan persiapan dimulai dengan cara kamu memutuskan untuk berpikir. Di siang hari, perkuat afirmasimu dengan gerakan fisik. Berjalanlah dengan tekad, bernapaslah dalam-dalam, rasakan dalam tubuhmu energi transformasi. Jangan ulangi afirmasi secara pasif. Integrasikan dengan tindakan. Para stoik tahu bahwa kebajikan tidak terletak pada kata-kata, tetapi dalam tindakan.
Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, setiap momen di mana kamu memilih untuk bertindak daripada menunda adalah konfirmasi dari identitas yang sedang kamu bangun. Kamu bukanlah apa yang kamu katakan bahwa kamu adalah. Kamu adalah apa yang kamu lakukan berulang kali. Sebelum tidur, renungkan pencapaianmu hari itu dan program afirmasi untuk hari berikutnya. Jangan biarkan pikiranmu dipenuhi oleh kekhawatiran atau pikiran negatif. Pikiran terakhir sebelum tidur diproses selama malam dan dapat mempengaruhi keadaan mentalmu. Saat bangun, Marco Aurelio meninjau harinya setiap malam, menganalisis apa yang bisa diperbaiki, dan mempersiapkan pikirannya untuk menghadapi hari berikutnya dengan lebih bijaksana. Jika kamu menerapkan prinsip ini, perlahan-lahan kamu akan mulai memperhatikan bagaimana fokusmu menguat dan pola pikirmu berubah. 3 hari fokus total sudah cukup untuk memulai perubahan nyata. Bukan karena itu adalah proses ajaib, tetapi karena apa yang kamu lakukan secara sadar berulang kali menjadi kebiasaan. Dan setelah kebiasaan terbentuk, transformasi menjadi tak terhindarkan. Epictetus mengajarkan bahwa keunggulan bukanlah tindakan, tetapi kebiasaan. Jika kamu mengambil kendali atas pikiranmu dan mengarahkan mereka dengan niat, kamu akan mengambil langkah pertama untuk menjadi orang yang kamu inginkan. Jangan meremehkan kekuatan dari 3 hari ini. Ini bukan tantangan sementara, tetapi awal dari pola pikir baru. Jangan menunggu untuk merasa siap, cukup mulai. Jangan biarkan keraguan menyusup ke dalam pikiranmu, karena otakmu akan percaya pada apa yang kamu ulangi dengan intensitas yang cukup. Hidup adalah hasil dari pikiran yang kamu beri makan setiap hari. Jika kamu memutuskan untuk mengubah pikiranmu, kenyataanmu akan mulai berubah bersamanya. Kedua, percakapan internal membentuk kenyataan Anda. Suara di dalam pikiran Anda adalah arsitek dari kenyataan yang Anda alami. Setiap pikiran yang Anda ulangi adalah batu bata dalam membangun hidup Anda. Jika dialog internal Anda dipenuhi dengan keraguan, keluhan, dan alasan, itulah yang akan tercermin dalam keseharian Anda. Namun, jika Anda belajar untuk berbicara kepada diri sendiri dengan ketegasan dan fokus, Anda akan mulai mengubah cara Anda bertindak dan memandang dunia. Marcus Aurelius memahami ini dengan baik ketika ia menuliskan bahwa kualitas hidup kita tergantung pada kualitas pikiran kita. Kita tidak dapat menunggu kebesaran jika kita berbicara kepada diri sendiri dengan kata-kata kekalahan. Setiap pikiran menghasilkan reaksi biokimia dalam tubuh Anda. Ilmu pengetahuan telah membuktikannya. Apa yang Anda pikirkan mengubah cara Anda merasa, dan pada gilirannya, memengaruhi bagaimana Anda bertindak. Jika Anda terus-menerus mengatakan bahwa Anda tidak cukup baik, otak Anda akan memperkuat keyakinan itu hingga menjadikannya kenyataan. Pikiran mencari pengakuan dari apa yang diyakininya, dan jika Anda memberi makan dengan negativitas, semua yang Anda lakukan akan terpengaruh oleh perspektif itu. Epictetus berkata bahwa bukanlah peristiwa yang memengaruhi kita, tetapi interpretasi yang kita buat tentangnya. Jika Anda menginterpretasikan setiap tantangan sebagai tanda bahwa Anda tidak bisa, Anda akan menyerah sebelum mencobanya. Kekuatan percakapan internal muncul dalam keseharian. Jika Anda bangun di pagi hari dan hal pertama yang Anda pikirkan adalah, hari ini akan menjadi hari yang sulit, otak Anda akan mengaktifkan sirkuit stres sebelum sesuatu yang benar-benar buruk terjadi. Tubuh Anda akan tegang, suasana hati Anda akan menurun, dan fokus Anda akan terbatas. Ini bukan sihir, ini adalah biologi. Pikiran Anda mengantisipasi apa yang diharapkan dan mempersiapkan diri untuk itu. Namun, hal yang sama berlaku sebaliknya. Jika saat bangun Anda memutuskan untuk mengatakan, "Hari ini adalah hari penuh peluang," otak Anda akan mengaktifkan keadaan emosional yang lebih positif. Anda akan lebih reseptif dan bertindak dengan lebih percaya diri. Para Stoik mempraktikkan prinsip ini setiap hari. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi-meditasinya untuk memperkuat filosofi pribadinya, mengingatkan dirinya bagaimana ia ingin bereaksi terhadap kehidupan. Ia tidak membiarkan pikirannya berjalan secara acak, tetapi mengambil kendali atas narasinya. Anda juga bisa melakukan hal yang sama. Ubah cara Anda berbicara kepada diri sendiri. Jangan biarkan pikiran otomatis menentukan keadaan mental Anda.
Pertanyakan setiap pikiran negatif. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar benar atau hanya persepsi sementara? Kebanyakan dari waktu, Anda akan menemukan bahwa itu hanyalah kebiasaan berpikir, bukan kebenaran yang tidak dapat diubah. Kuncinya adalah melatih diri Anda untuk mengarahkan pikiran alih-alih diarahkan oleh mereka. Tidak cukup hanya mengucapkan afirmasi kosong. Anda harus merasakannya, dan Anda harus mempercayainya. Jika setiap hari Anda mengulangi, "Saya siap untuk sukses, menghadapi setiap tantangan dengan ketegasan, pikiran saya kuat dan tangguh," perlahan-lahan Anda akan mulai bertindak sesuai dengan itu. Percakapan internal Anda tidak boleh menjadi sumber kelemahan, tetapi alat terkuat Anda. Seneca berkata bahwa bencana terbesar adalah pikiran yang menyiksa diri sendiri. Jangan biarkan pikiran Anda melakukannya. Ketika Anda menghadapi tantangan, alih-alih berpikir, "Saya tidak bisa melakukan ini," katakan, "Saya bisa belajar melakukannya." Jika Anda gagal dalam sesuatu, alih-alih berkata, "Saya adalah kegagalan," katakan, "Ini adalah pelajaran untuk memperbaiki diri." Ini adalah perubahan kecil dalam kata-kata, tetapi perubahan besar dalam hasil. Percakapan internal bisa menjadi rintangan terbesarmu atau keuntungan terbesarmu. Terserah pada Anda untuk memutuskan apakah Anda menggunakannya untuk memperkuat diri atau untuk menyabotase diri sendiri. Pikiran bukan hanya ide yang lewat di dalam pikiran, mereka adalah perintah yang dijalankan oleh otak Anda. Jika Anda memberi perintah kelemahan, ia akan merespons dengan ketidakamanan. Jika Anda memberi perintah kepercayaan diri dan ketegasan, ia akan bertindak dengan tegas. Anda tidak bisa membiarkan diri Anda berbicara dengan cara yang membatasi. Bicaralah kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seseorang yang Anda hormati dan ingin melihat berhasil. Jadilah guru, pemandu, dan motivator terhebat bagi diri Anda sendiri. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memutuskan bagaimana berbicara kepada diri sendiri, dan keputusan itu membentuk takdir Anda. Anda tidak dapat mengontrol semua yang terjadi di sekitar Anda, tetapi Anda bisa mengontrol narasi di pikiran Anda. Dengan melakukannya, perlahan-lahan Anda akan mengubah tidak hanya cara berpikir Anda, tetapi juga kenyataan di mana Anda hidup. Ketiga, otak Anda tidak membedakan antara kenyataan dan pikiran. Otak Anda tidak membedakan antara apa yang Anda bayangkan dan apa yang Anda alami. Bagi otak Anda, pikiran bukanlah ide abstrak sederhana, tetapi peristiwa yang dapat mempengaruhi tubuh dan emosi Anda dengan cara yang sama seperti pengalaman nyata. Jika Anda terus-menerus membayangkan kegagalan, ketakutan, atau batasan, pikiran Anda akan bereaksi seolah-olah Anda mengalaminya, mengaktifkan stres dan kecemasan. Namun, jika Anda melatih otak Anda untuk membara dalam kesuksesan, disiplin, dan ketahanan, ia akan mulai bertindak seolah-olah sifat-sifat itu sudah menjadi bagian dari diri Anda. Marcus Aurelius memahaminya dengan baik ketika ia menulis, "Hidup kita adalah apa yang pikiran kita buat." Jika Anda mengontrol apa yang Anda pikirkan, Anda mengontrol takdir Anda. Studi dalam ilmu saraf telah menunjukkan bahwa sirkuit otak yang sama diaktifkan ketika Anda membayangkan sesuatu dan ketika Anda benar-benar mengalaminya. Ini bukan hanya metafora, ini adalah fakta biologis. Jika pikiran Anda merekonstruksi dengan cukup detail sebuah situasi, tubuh Anda akan merespons dengan cara yang sama seolah-olah Anda mengalaminya. Ini menjelaskan mengapa pikiran ketakutan atau keraguan dapat menghasilkan reaksi fisik seperti berkeringat, ketegangan otot, atau bahkan kelumpuhan. Bukan bahwa bahaya itu nyata, tetapi otak Anda memprosesnya seolah-olah itu adalah kenyataan. Epictetus berkata bahwa apa yang mengganggu manusia bukanlah apa yang terjadi padanya, tetapi pendapat yang dimilikinya tentang hal itu. Pendapat itu adalah filter di mana Anda menginterpretasikan kenyataan. Atlet Olimpiade telah memanfaatkan prinsip ini selama beberapa dekade. Telah terbukti bahwa mereka dapat meningkatkan kinerja mereka hanya dengan visualisasi intens dari rutinitas mereka, tanpa bergerak secara fisik. Otak mereka melatih pola neuron yang sama seolah-olah mereka benar-benar bersaing. Mereka tidak menipu diri sendiri. Mereka mempersiapkan tubuh dan pikiran mereka untuk beraksi dengan sempurna saat saatnya tiba.
Hal yang sama berlaku dalam aspek kehidupan lainnya. Jika Anda melihat diri Anda sebagai seseorang yang disiplin, tangguh, dan sukses, Anda akan mulai bertindak sesuai dengan citra itu. Sebaliknya, jika Anda membayangkan diri Anda sebagai seseorang yang lemah atau tidak mampu, otak Anda akan memperkuat identitas tersebut. Kuncinya adalah melatih pikiran dengan keseriusan yang sama seperti ketika Anda melatih tubuh Anda. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa Anda ingin berubah. Anda harus memvisualisasikan dengan detail hasil yang Anda inginkan. Tidak cukup hanya membayangkan kesuksesan secara samar. Anda harus merasakannya, menghidupkannya dalam pikiran Anda. Kejelasan adalah kunci. Jika Anda ingin mengembangkan disiplin, bayangkan bagaimana tindakan seseorang yang disiplin. Jika Anda ingin mengatasi ketakutan, visualisasikan diri Anda menghadapinya dengan percaya diri. Ini bukan praktik dangkal, tetapi metode untuk mengkonfigurasi kembali cara berpikir dan merespons kehidupan Anda. Setiap hari, sebelum dunia memenuhi diri Anda dengan gangguan, luangkan beberapa menit untuk memvisualisasikan diri Anda mencapai tujuan, bukan sebagai keinginan yang jauh, tetapi sebagai kenyataan yang sekarang. Bayangkan bagaimana perasaan Anda, apa yang Anda lakukan, dan bagaimana Anda bertindak dengan percaya diri. Rasakan kepuasan karena telah mencapai titik itu. Jika Anda melatih otak Anda untuk memproses gambar-gambar itu sebagai nyata, ia akan mulai menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda dengan visi tersebut. Marcus Aurelius mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadari ini dan Anda akan menemukan kekuatan, dan kekuatan itu dimulai dengan cara Anda memilih untuk berpikir. Ini bukan tentang lebih banyak atau penipuan diri, tetapi tentang pemrograman mental. Jika Anda mengisi pikiran Anda dengan gambar-gambar kesuksesan dan pengembangan, itu akan menjadi perintah yang diikuti oleh otak Anda. Namun, jika Anda membiarkan ketakutan, keraguan, dan negativitas mendominasi pikiran Anda sedang melatih pikiran Anda untuk gagal sebelum Anda bahkan mencobanya. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Dan memang benar, karena seringkali ketakutan akan kegagalan adalah yang membuat kita lumpuh, bukan kegagalan itu sendiri. Jika Anda dapat mengubah cara berpikir Anda dapat mengubah cara hidup Anda. Ambil kendali atas pikiran Anda sebelum dunia melakukannya untuk Anda. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mulailah dengan mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Visualisasikan kesuksesan Anda. Hiduplah dalam pikiran Anda dengan kehidupan yang Anda inginkan sebelum itu menjadi kenyataan. Dan ketika saatnya tiba untuk bertindak, otak Anda sudah siap untuk mengeksekusi apa yang telah dilatihnya. Perbedaan antara mereka yang mencapai apa yang mereka inginkan dan yang tidak terletak pada keberuntungan atau bakat, tetapi pada kemampuan untuk memprogram pikiran mereka untuk sukses sebelum itu terjadi. Keempat, sebagian besar orang hidup dalam mode otomatis. Banyak orang mengulangi pikiran yang sama, tindakan yang sama, dan oleh karena itu, mereka mendapatkan hasil yang sama. Mereka tidak menyadari bahwa hidup mereka tidak berubah karena pikiran mereka tetap terjebak dalam pola yang sama. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika setiap hari Anda berpikir sama, merasa sama, dan bertindak sama, maka masa depan Anda akan identik dengan masa lalu Anda. Tidak ada transformasi tanpa perubahan dalam cara berpikir. Otak manusia memproses antara 60.000 hingga 70.000 pikiran setiap hari. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa 90% dari pikiran tersebut adalah sama seperti yang kita miliki kemarin. Pengulangan ini menciptakan identitas yang kaku, sebuah cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, dan yang akhirnya kita percayai seolah-olah itu adalah satu-satunya kenyataan yang mungkin. Epictetus mengajarkan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang memengaruhi kita, tetapi interpretasi kita atasnya. Namun, jika interpretasi Anda tidak pernah berubah, jika Anda terus mengulangi keyakinan yang sama, Anda akan terjebak dalam versi diri Anda yang terbatas. Jika seseorang terus-menerus berkata saya tidak baik dalam bisnis, setiap keputusan yang diambilnya akan memperkuat keyakinan itu, menghindari risiko, menolak peluang, dan dikelilingi oleh orang-orang yang mengonfirmasi ceritanya. Hidupnya tidak akan menjadi takdir,
tetapi hasil dari pemrograman mentalnya sendiri. Pikiran mencari koherensi, dan jika Anda percaya sesuatu tentang diri Anda, otak Anda akan melakukan segala cara untuk mengonfirmasinya. Hal yang sama berlaku untuk aspek lainnya dalam hidup. Jika Anda berkata saya tidak disiplin, tindakan Anda akan mencerminkan identitas tersebut. Jika Anda berpikir saya tidak mampu berbicara di depan umum, setiap kali Anda memiliki kesempatan untuk melakukannya, Anda akan merasa panik, tetapi bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena Anda telah memperkuat keyakinan tersebut seiring waktu. Kuncinya adalah mengidentifikasi pikiran-pikiran yang berulang dan secara sadar menggantinya. Tidak cukup hanya ingin berubah. Anda harus membongkar cerita yang telah Anda ceritakan. Ketika Anda mendapati pikiran yang membatasi, pertanyakanlah. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar benar, atau hanya ide yang telah saya ulangi begitu sering sehingga saya anggap sebagai kebenaran? Kebanyakan dari waktu, Anda akan menemukan bahwa tidak ada alasan nyata untuk terus memegang keyakinan tersebut, kecuali kebiasaan. Setiap pikiran yang Anda miliki membentuk kenyataan, karena otak Anda tidak membedakan antara apa yang Anda pikirkan dan apa yang benar-benar terjadi. Jika Anda mulai mengatakan saya disiplin, meskipun pada awalnya Anda tidak benar-benar mempercayainya, seiring waktu pikiran Anda akan mulai bertindak sesuai dengan itu. Ini bukan sihir, ini ilmu saraf. Para Stoik tahu bahwa disiplin diri dimulai dengan pengendalian pikiran. Seneca berkata bahwa bukanlah kita kekurangan waktu, tetapi kita menyia-nyiakan banyak waktu, dan cara terburuk untuk menyia-nyiakannya adalah membiarkannya berada di tangan pikiran otomatis yang tidak membawa Anda kemanapun. Mengambil kendali atas pikiran Anda tidaklah mudah, karena Anda telah menghabiskan bertahun-tahun membiarkannya berjalan dalam mode otomatis. Namun, setiap kali Anda secara sadar memilih sebuah pikiran alih-alih membiarkan pikiran Anda melayang, Anda sedang mengambil kembali kekuasaan atas hidup Anda. Ini bukan tentang memaksakan diri untuk berpikir positif tanpa alasan, tetapi tentang melatih diri Anda untuk mengenali pikiran mana yang memperkuat dan mana yang melemahkan Anda. Jika setiap kali Anda memikirkan sebuah masalah Anda berkata ini terlalu sulit, otak Anda akan menyerah sebelum mencoba. Namun, jika Anda bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Zrenia Anda mengaktifkan respons yang sama sekali berbeda. Anda tidak bisa mengubah hidup Anda tanpa terlebih dahulu mengubah cara berpikir Anda. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika setiap hari Anda terus memberi makan pikiran Anda dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Disiplin mental adalah dasar dari setiap transformasi. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan menulis pikiran-pikirannya setiap pagi, selalu mengingatkan untuk berhenti dan memilih secara sadar cara berpikir yang baru. Jika setiap kali Anda memikirkan sebuah masalah Anda berkata ini terlalu sulit, otak Anda akan menyerah sebelum mencoba. Namun, jika Anda bertanya, bagaimana saya bisa menyelesaikannya? Zrenia Anda mengaktifkan respons yang sama sekali berbeda. Anda tidak bisa mengubah hidup Anda tanpa terlebih dahulu mengubah cara berpikir Anda. Anda tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda jika setiap hari Anda terus memberi makan pikiran Anda dengan keyakinan yang sama seperti sebelumnya. Disiplin mental adalah dasar dari setiap transformasi. Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan menulis pikiran-pikirannya setiap pagi, selalu mengingatkan untuk berhenti dan memilih secara sadar cara berpikir yang baru. Kelima, pemrograman keyakinan membentuk takdir Anda. Apa yang Anda percayai tentang diri sendiri menjadi dasar di mana Anda membangun hidup Anda. Anda menginstruksikan hidup Anda bukan karena itu adalah kebenaran mutlak, tetapi karena pikiran Anda telah diprogram untuk bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut. Keyakinan yang membatasi bukanlah apa-apa selain pikiran yang diulang begitu sering sehingga menjadi pola otomatis. Epictetus berkata bahwa orang tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh interpretasi mereka terhadapnya. Jika Anda menginterpretasikan sebuah tantangan sebagai ujian yang tidak mungkin, Anda akan lumpuh. Untuk belajar, pikiran Anda akan merespons dengan solusi alih-alih alasan. Otak tidak terikat pada satu cara berpikir. Neuroplastisitas menunjukkan bahwa struktur otak berubah saat kita memperkuat koneksi neuron baru. Artinya, setiap kali Anda memilih pikiran yang berbeda, Anda secara fisik membentuk ulang pikiran Anda.
Marcus Aurelius mempraktikkan prinsip ini dengan menulis meditasi-meditasinya, mengulangi ide-ide yang memperkuat karakternya dan memperkuat disiplin dirinya. Itu bukan kebetulan, tetapi pelatihan mental. Setiap kali Anda memberi makan pikiran Anda dengan pikiran pertumbuhan, Anda memprogram takdir Anda untuk selaras dengan mereka. Jika seseorang telah menghabiskan bertahun-tahun berkata saya buruk dengan uang, otaknya telah membangun identitas di sekitar keyakinan tersebut. Akibatnya, ia akan menghindari pendidikan keuangan, menolak peluang, dan membuat keputusan yang mengonfirmasi ceritanya. Bukan takdir yang mengutuknya pada kekurangan, tetapi pikirannya yang membuatnya terjebak dalam siklus sabotase diri. Hal yang sama berlaku untuk aspek lainnya dalam hidup. Jika Anda terus-menerus berkata saya tidak disiplin, Anda akan bertindak secara inkonsisten. Jika Anda berkata saya tidak baik bersosialisasi, Anda akan menghindari situasi yang membantu Anda untuk memperbaiki diri. Kuncinya adalah menulis ulang keyakinan Anda secara sadar. Ini bukan tentang berbohong pada diri sendiri, tetapi tentang memilih pikiran yang memberdayakan Anda alih-alih membatasi diri. Alih-alih berkata saya tidak baik dengan uang, katakan saya belajar untuk mengelola uang dengan bijak. Pada awalnya mungkin terdengar dipaksakan, tetapi dengan pengulangan, otak Anda akan mulai menerima cerita baru. Epictetus berkata bahwa selama Anda hidup, teruslah belajar untuk hidup. Anda tidak terjebak dalam versi diri Anda yang tidak dapat diubah. Anda memiliki kemampuan untuk menciptakan diri Anda kembali setiap hari. Perubahan yang nyata tidak terjadi dengan keinginan kosong, tetapi dengan niat dan pengulangan. Setiap pikiran yang Anda pilih memperkuat jalur neuron di otak Anda. Jika Anda terus-menerus mengulangi ide-ide pertumbuhan, seiring waktu mereka akan menjadi dasar identitas Anda. Disiplin diri bukanlah karakteristik yang Anda lahirkan. Itu adalah hasil dari pikiran yang telah dilatih untuk konsistensi. Kepercayaan bukanlah anugerah. Itu adalah efek dari pikiran yang memperkuat rasa percaya diri. Apa yang Anda pikirkan hari ini menentukan siapa Anda akan menjadi besok. Para Stoik memahami bahwa pikiran harus dibentuk dengan dedikasi yang sama seperti ketika membentuk tubuh. Anda tidak membiarkan kesehatan fisik Anda secara acak, jadi mengapa Anda membiarkan kesehatan mental Anda berada di tangan pikiran otomatis? Epictetus mengajarkan bahwa tidak ada yang bebas jika tidak menguasai dirinya sendiri. Menguasai diri dimulai dengan menguasai narasi internal Anda. Jika Anda membiarkan keyakinan lama dari hidup Anda terus berlanjut, Anda akan terjebak dalam siklus mediokritas. Namun, jika Anda mengambil kendali dan memutuskan pikiran mana yang Anda izinkan, Anda akan membentuk takdir yang selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan. Pemrograman mental adalah proses yang berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengubah satu keyakinan sekali. Anda harus memperkuatnya dengan setiap tindakan. Jika Anda mulai berkata saya disiplin, tindakan Anda harus mencerminkannya. Tidak cukup hanya berkata saya bisa belajar. Anda harus mengekspos diri Anda pada pengalaman baru. Perbedaan antara mereka yang mencapai tujuan mereka dan yang terjebak tidak terletak pada keberuntungan, tetapi pada kualitas pikiran yang telah mereka pilih untuk diberi makan. Ambil kendali atas pemrograman mental Anda sebelum dunia melakukannya untuk Anda. Jangan ulangi pikiran yang tidak membantu Anda hanya karena Anda telah memikirkannya sepanjang hidup Anda. Setiap hari adalah kesempatan untuk menginstal keyakinan baru, untuk membangun pola pikir yang mendorong Anda alih-alih menahan Anda. Anda bukanlah tahanan masa lalu Anda. Anda adalah arsitek masa depan Anda. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda perkuat, dan apa yang Anda pilih untuk percayai adalah apa yang akhirnya menentukan siapa Anda menjadi. Keenam, peran pagi dalam transformasi. Kata-kata pertama yang Anda ucapkan saat bangun bukanlah sekadar suara. Mereka adalah perintah langsung bagi pikiran Anda. Dalam momen-momen pertama hari itu, otak Anda belum dibombardir dengan gangguan. Ia berada dalam keadaan reseptif, menyerap apa yang Anda berikan seolah-olah itu adalah kanvas kosong. Marcus Aurelius menulis dalam meditasi-meditasinya bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan kebajikan, untuk bertindak dengan tujuan dan kekuatan. Namun, jika hal pertama yang Anda katakan saat membuka mata adalah keluhan,
Anda sudah memprogram pikiran Anda untuk fokus pada hal negatif. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang telah dipahami oleh para Stoik. Pikiran lebih reseptif terhadap keyakinan baru tepat setelah bangun tidur. Selama tidur, otak memasuki keadaan reorganisasi dan pembersihan. Dan saat bangun, sirkuitnya siap untuk diprogram. Dalam momen-momen ini, apa yang Anda pikirkan dan katakan akan memiliki dampak yang lebih besar daripada di waktu lain sepanjang hari. Jika hal pertama yang Anda katakan hari ini adalah ini akan menjadi hari yang sulit, pikiran Anda akan mulai mencari bukti untuk mengonfirmasi pernyataan itu. Namun, jika Anda mengatakan hari ini adalah hari penuh kemungkinan, Anda akan melatih otak Anda untuk fokus pada solusi, peluang, dan pertumbuhan. Para Stoik memahami bahwa hidup bukan tentang apa yang terjadi, tetapi tentang bagaimana kita menginterpretasikan apa yang terjadi. Jika Anda bangun dengan pola pikir kekalahan, harimu akan mencerminkan sikap tersebut. Namun, jika Anda bangun dengan pola pikir kekuatan, bahkan tantangan akan menjadi langkah untuk pertumbuhan Anda. Epictetus berkata bahwa yang penting bukanlah apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda meresponsnya. Dan respons itu dimulai dengan kata-kata yang Anda pilih saat membuka mata. Tubuh juga merespons sinyal ini. Jika saat bangun Anda berkata dengan semangat saya siap untuk hari ini, postur Anda akan berubah, napas Anda akan lebih dalam, dan Anda akan merasa lebih teraktif. Namun, jika hal pertama yang Anda lakukan adalah menghela napas dan berkata, hari lain, otot Anda akan tegang, suasana hati Anda akan menurun, dan segala sesuatu tampak lebih sulit daripada yang sebenarnya. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri menentukan cara Anda menghadapi kehidupan. Mulailah setiap pagi dengan afirmasi yang kuat, bukan dengan frasa kosong, tetapi dengan pernyataan yang menyelaraskan pikiran Anda dengan kesuksesan dan kelimpahan. Seneca berkata bahwa hidup tidak pendek, tetapi kita menyia-nyiakannya dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan hidup adalah memulai hari dengan niat yang benar. Jangan menunggu keadaan sempurna untuk berpikir positif. Gunakan kata-kata Anda untuk membangun kenyataan yang ingin Anda alami. Jika saat bangun Anda berkata, hari ini saya maju dengan disiplin, Anda akan memperkuat kehendak Anda sebelum tantangan muncul. Jika Anda berkata, hari ini saya mencari peluang, Anda akan melatih otak Anda untuk mendeteksi kemungkinan yang sebelumnya Anda abaikan. Ini bukan sekadar optimisme, tetapi pemrograman mental. Apa yang Anda ulangi dengan keyakinan menjadi struktur di mana takdir Anda dibangun. Pagi adalah fondasi transformasi Anda. Anda tidak dapat mengontrol semua yang akan terjadi di hari itu, tetapi Anda dapat memutuskan dengan pola pikir apa Anda akan menghadapinya. Keputusan itu dimulai dengan kata-kata pertama yang Anda pilih untuk diucapkan. Ketujuh, setiap pikiran mempengaruhi biologi Anda. Setiap pikiran yang Anda miliki adalah sinyal kimia yang dikirimkan otak Anda ke tubuh Anda. Ini bukan sekadar ide yang melayang di dalam pikiran Anda. Ini adalah perintah yang menentukan bagaimana perasaan Anda, bagaimana Anda bertindak, dan bahkan bagaimana kesehatan Anda berfungsi. Marcus Aurelius menegaskan bahwa kebahagiaan hidup Anda tergantung pada kualitas pikiran Anda. Jika Anda terus-menerus memberi makan pikiran Anda dengan kekhawatiran, stres, dan negativitas, tubuh Anda akan merespons seolah-olah Anda berada dalam bahaya, melepaskan hormon ketakutan dan melemahkan energi Anda. Namun, jika Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada rasa syukur, disiplin, dan pertumbuhan, tubuh Anda akan selaras dengan energi internal tersebut. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi apa yang para Stoik ketahui dari pengalaman. Ketika Anda memiliki pikiran ketakutan atau kecemasan, tubuh Anda melepaskan kortisol dan adrenalin, hormon stres. Ini meningkatkan ketegangan otot, mempercepat detak jantung, dan menempatkan tubuh Anda dalam keadaan waspada, seolah-olah Anda menghadapi bahaya nyata. Masalahnya adalah ketika keadaan ini menjadi kronis, tubuh akan kehabisan tenaga, pikiran akan melihat ancaman di setiap situasi, sistem kekebalan tubuh akan melemah, dan masalah kesehatan akan muncul. Seneca berkata bahwa kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, dan itu benar, karena sebagian besar kekhawatiran tidak pernah terwujud,
tetapi tubuh menderita seolah-olah itu nyata. Di sisi lain, pikiran rasa syukur dan kekuatan menghasilkan dopamin dan serotonin, hormon kesejahteraan. Zat-zat ini tidak hanya meningkatkan suasana hati Anda, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan energi, dan membantu Anda merespons lebih baik terhadap tantangan. Epictetus mengajarkan bahwa kekayaan tidak terletak pada memiliki banyak hal, tetapi pada menghargai apa yang sudah Anda miliki. Rasa syukur bukanlah sekadar pikiran positif. Itu adalah alat biologis untuk memprogram tubuh Anda menuju ketenangan dan keseimbangan. Jika seseorang fokus pada pikiran negatif yang kronis, tubuhnya akan mencerminkannya. Merasa lelah tanpa alasan yang jelas, mengalami sakit kepala terus-menerus, dan napas menjadi dangkal. Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari sistem yang berada dalam keadaan pertempuran terus-menerus. Namun, ketika Anda melatih pikiran untuk melihat kebaikan dalam setiap hari, untuk menemukan solusi alih-alih masalah, tubuh Anda akan merespons dengan energi, kejernihan, dan ketahanan yang lebih besar. Perbedaan antara pikiran yang melemahkan dan yang memperkuat ada pada apa yang Anda pilih untuk pikirkan berulang kali. Sebelum tidur, tinjau 3 hal yang Anda syukuri. Tidak perlu sesuatu yang besar. Cukup akui hal positif yang sudah ada dalam hidup Anda. Bisa jadi sebuah percakapan, kemajuan kecil dalam tujuan Anda, atau bahkan kenyataan sederhana bahwa Anda sehat. Kebiasaan ini tidak hanya menenangkan pikiran, tetapi juga mengaktifkan hormon kesejahteraan dan mempersiapkan tubuh Anda untuk istirahat yang menyegarkan. Marcus Aurelius menulis setiap malam tentang harinya, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk merenungkan dan memperkuat karakternya. Jika Anda menerapkan prinsip ini, Anda akan melihat bagaimana keadaan mental dan fisik Anda mulai berubah. Pikiran Anda adalah alat terkuat yang Anda miliki, tetapi hanya jika Anda belajar menggunakannya untuk keuntungan Anda. Jangan biarkan pikiran otomatis yang penuh ketakutan dan kekhawatiran mengambil alih. Setiap kali Anda merasa cemas, berhentilah dan ubah narasi. Tanyakan pada diri Anda, apakah pikiran ini memperkuat saya atau melemahkan saya? Jika tidak membantu, gantilah dengan pikiran yang mendukung Anda. Ini bukan tentang mengabaikan kenyataan, tetapi tentang melatih otak Anda untuk merespons dengan kecerdasan alih-alih dengan ketakutan. Tubuh mengikuti perintah pikiran. Jika Anda memberi makan pikiran dengan kekuatan, energi Anda akan meningkat. Jika Anda melatih pikiran untuk rasa syukur, sistem saraf Anda akan seimbang. Jika Anda belajar mengarahkan pikiran Anda alih-alih diarahkan oleh mereka, Anda telah mengambil langkah fundamental dalam membangun versi terbaik dari diri Anda. Jangan biarkan pikiran melemahkan Anda. Gunakan kekuatannya untuk bertransformasi. Nomor 8. Perubahan terjadi ketika Anda melepaskan masa lalu. Perubahan yang nyata terjadi ketika Anda memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan masa lalu. Anda tidak dapat membangun realitas baru sambil terus terikat pada emosi lama, cerita, dan pola yang tidak lagi berguna bagi Anda. Marcus Aurelius berkata, "Jika sesuatu yang eksternal menyakitimu, itu bukanlah hal itu yang mengganggumu, tetapi penilaianmu tentang hal itu. Dan Anda memiliki kekuatan untuk membatalkan penilaian itu sekarang juga." Kunci untuk mengubah hidup Anda tidak terletak pada mengubah apa yang terjadi tidak penting, tetapi pada mengubah hubungan yang Anda miliki dengan hal itu. Jika Anda terus memikul beban pengalaman lama, Anda akan terus mengulangi siklus yang sama berulang kali. Otak itu plastis, terus berubah, tetapi hanya ketika Anda mengizinkan pengalaman dan pikiran baru. Jika Anda terikat pada masa lalu, Anda memperkuat koneksi neuron yang sama dan mengkondisikan pikiran Anda untuk hidup dalam pengulangan. Neuroscience telah menunjukkan bahwa setiap kali Anda mengingat suatu peristiwa, Anda mengaktifkan dan memperkuat sirkuit otak yang sama yang awalnya mencatatnya. Artinya, setiap kali Anda menghidupkan kembali kekecewaan, kegagalan, atau pengkhianatan, Anda memberi lebih banyak kekuatan pada pikiran dan tubuh Anda. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol peristiwa eksternal, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita menginterpretasikannya. Jika Anda memutuskan untuk melihat masa lalu sebagai beban,
pikiran Anda akan menggunakannya sebagai jangkar yang membuat Anda terjebak. Jika seseorang terus memikirkan pengkhianatan cinta, pikirannya tetap diprogram untuk rasa sakit. Tidak peduli berapa banyak kesempatan baru yang muncul, selalu akan ada bagian dari otaknya yang menunggu cerita yang sama terulang. Tanpa menyadarinya, ia akan menarik hubungan yang konflik, melihat tanda-tanda pengkhianatan di mana tidak ada, dan bereaksi dengan ketidakpercayaan terhadap situasi apapun. Bukan karena masa kini sama dengan masa lalu, tetapi karena pikirannya masih beroperasi dengan pemrograman yang sama. Dengan demikian, apa yang ditakutkannya akhirnya menjadi kenyataan. Melepaskan diri dari masa lalu adalah tindakan disiplin mental. Ini bukan tentang mengabaikan atau berpura-pura bahwa itu tidak pernah terjadi, tetapi tentang memutuskan secara sadar bahwa itu tidak akan memiliki kekuatan atas Anda lagi. Setiap kali kenangan negatif muncul, katakan pada diri Anda, "Saya memilih untuk melepaskan masa lalu dan menciptakan realitas baru." Jangan anggap ini sebagai sekadar afirmasi, tetapi sebagai deklarasi niat. Pikiran Anda membutuhkan perintah baru untuk mengubah strukturnya, dan satu-satunya cara untuk memberikannya adalah dengan pikiran dan tindakan yang selaras dengan kehidupan yang ingin Anda bangun. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada apa yang telah Anda alami, tetapi pada apa yang Anda putuskan untuk lakukan dengan itu. Seneca berkata, "Apa yang terjadi pada kita tidak mempengaruhi kita, tetapi bagaimana kita menginterpretasikannya." Jika Anda menginterpretasikan masa lalu sebagai penjara, Anda akan terus terjebak di dalamnya. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai pelajaran yang sudah memenuhi tujuannya, Anda dapat melanjutkan tanpa membawanya bersama Anda. Anda bukanlah kesalahan Anda. Anda bukanlah kegagalan Anda. Anda bukanlah luka yang ditinggalkan orang lain. Anda adalah apa yang Anda putuskan untuk menjadi mulai saat ini. Saat ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda dapat bertindak. Jika Anda terus terikat pada apa yang pernah ada, Anda sedang membuang kesempatan untuk apa yang dapat terjadi. Fokuslah pada apa yang Anda miliki hari ini, pada apa yang dapat Anda lakukan sekarang. Jika Anda ingin mengubah cerita Anda, berhentilah mengulangi bab-bab lama. Setiap hari adalah halaman kosong, tetapi jika Anda hanya membaca kalimat yang sama berulang-ulang, Anda tidak akan pernah menulis sesuatu yang baru. Transformasi bukanlah peristiwa tunggal, tetapi pilihan yang konstan. Setiap kali masa lalu ingin menarik Anda kembali, ingatkan diri Anda bahwa Anda memiliki kekuatan untuk melepaskannya. Setiap kali sebuah pikiran membawa Anda ke luka lama, putuskan secara sadar untuk fokus pada masa kini. Hidup tidak menahan Anda. Anda adalah orang yang memegang tali. Lepaskan, putuskan untuk maju, dan Anda akan melihat bagaimana ketika Anda berhenti melihat ke belakang, jalan ke depan menjadi jauh lebih jelas. Sekarang saya akan menyebutkan contoh beberapa kata yang dapat Anda ucapkan setiap hari, yang dapat mengubah hidup Anda. Selanjutnya, Anda akan melihat bagaimana afirmasi sederhana sehari-hari memiliki kekuatan untuk mengubah pemikiran dan kesejahteraan Anda. Nomor 9. Saya pemilik emosi saya. Emosi adalah respons alami yang semua orang alami, tetapi apa yang benar-benar mendefinisikan hidup kita adalah bagaimana kita memutuskan untuk meresponsnya. Ini adalah sesuatu yang sentral dalam filosofi Stoik, yang mengajarkan kita untuk menjadi pemilik emosi kita, bukan budak mereka. Tidak ada yang dapat menghindari merasa frustrasi, sedih, atau marah di saat-saat sulit. Tetapi apa yang dapat kita kontrol adalah bagaimana kita memilih untuk bereaksi. Stoicisme mengundang kita untuk mengamati emosi kita, mengenalinya, dan memahami bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk mendikte hidup kita. Sebaliknya, kita adalah orang yang memiliki kekuatan untuk memilih respons kita. Ilmu pengetahuan mendukung ajaran Stoik ini. Kecerdasan emosional yang mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi kita sangat terkait dengan ketahanan yang lebih besar dan kesuksesan dalam hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan kecerdasan emosional tinggi lebih adaptif, mampu mengelola stres dengan efektif, dan oleh karena itu,
mencapai hasil yang lebih baik dalam hubungan dan tujuan mereka. Melalui praktik konstan pengaturan diri emosional, kita dapat memperkuat kemampuan kita untuk bertindak dengan ketenangan dan kejernihan, bahkan di hadapan tantangan terbesar. Bayangkan seseorang yang menghadapi situasi stres di tempat kerja. Mungkin dia telah berdebat dengan rekan kerja atau mengalami kesulitan dalam proyek penting. Jika orang itu tidak mempraktikkan kontrol emosional, dia mungkin bereaksi secara impulsif, membiarkan kemarahan atau frustrasi mengaburkan penilaiannya. Namun, jika orang itu memiliki kemampuan untuk mengamati emosinya tanpa sepenuhnya mengidentifikasi dirinya dengan mereka, dia dapat mengambil langkah mundur dan memutuskan bagaimana untuk merespons. Ini adalah apa yang disebut oleh para Stoik sebagai hidup sesuai dengan akal. Kemampuan untuk tidak terjebak oleh emosi, tetapi memilih jalur tindakan yang rasional, adalah apa yang memungkinkan kita untuk mempertahankan kedamaian batin kita. Untuk mencapai ini, praktik konstan sangat penting. Salah satu cara paling efektif untuk memperkuat kemampuan kita untuk menguasai emosi adalah melalui pernapasan dalam dan meditasi. Metode ini memungkinkan kita untuk mengurangi dampak langsung dari emosi yang intens, menenangkan pikiran, dan fokus pada apa yang benar-benar penting. Pernapasan dalam, misalnya, mengaktifkan sistem saraf parasimpatik yang bertanggung jawab untuk menenangkan respons melawan atau lari di saat-saat stres. Secara teratur, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk tetap tenang dan merespons dengan ketenangan terhadap situasi apapun. Meditasi, di sisi lain, membantu kita melatih pikiran kita untuk lebih sadar akan pikiran dan emosi yang muncul di dalam diri kita. Ini mengajarkan kita untuk tidak mengidentifikasi diri kita dengan mereka, tetapi untuk melihatnya sebagai fenomena sementara yang dapat kita amati tanpa bereaksi. Dengan memperkuat perhatian penuh kita lebih mampu menangani emosi dengan kesadaran dan keseimbangan yang lebih besar. Ini tidak hanya meningkatkan kemampuan kita untuk mengatur emosi, tetapi juga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan kita secara keseluruhan. Setiap kali Anda menghadapi situasi yang emosional, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana merespons. Alih-alih membiarkan diri Anda terbawa oleh reaksi impulsif, ambil langkah mundur dan bernapas dalam-dalam. Amati emosi Anda, akui mereka, tetapi jangan biarkan mereka mengendalikan Anda. Latih kebiasaan ini setiap hari, dan Anda akan melihat bagaimana, sedikit demi sedikit, kemampuan Anda untuk menangani emosi yang sulit semakin kuat. Menjadi pemilik emosi Anda adalah tindakan kebebasan batin. Jangan biarkan keadaan atau orang lain menentukan bagaimana Anda merasa. Anda adalah satu-satunya yang memiliki kekuatan untuk memutuskan bagaimana bereaksi. Nomor 10. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan. Rintangan bukanlah akhir dari jalan, tetapi ujian bahwa Anda sedang maju. Setiap kali hidup memukul Anda memiliki pilihan untuk menyerah atau menguatkan diri. Stoicisme mengajarkan kita bahwa di dalam diri kita terdapat kekuatan yang tak tergoyahkan, mampu bertahan menghadapi badai apapun. Tidak peduli seberapa besar tantangannya, apa yang benar-benar mendefinisikan hasilnya adalah cara Anda memutuskan untuk menghadapinya. Ini bukan tentang menghindari rasa sakit atau kegagalan, tetapi tentang belajar menggunakannya sebagai alat untuk pertumbuhan. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Psikologi ketahanan menunjukkan bahwa orang yang menghadapi kesulitan dan mengatasinya mengembangkan kapasitas adaptasi dan kekuatan mental yang lebih besar. Bukan mereka yang tidak pernah gagal yang menjadi lebih kuat, tetapi mereka yang bangkit sekali lagi. Ketika Anda menghadapi rintangan dan memutuskan untuk menghadapinya daripada melarikan diri, otak Anda diatur ulang, menjadi lebih tahan terhadap kesulitan di masa depan. Setiap tantangan yang Anda atasi memperkuat ide bahwa Anda mampu, bahwa Anda bisa menahan lebih dari yang Anda bayangkan, dan bahwa di dalam diri Anda terdapat kekuatan yang hanya terungkap di saat-saat sulit. Bayangkan seseorang yang kehilangan pekerjaan secara tak terduga. Pada awalnya ia merasa takut, tidak pasti, bahkan putus asa. Tetapi alih-alih terhenti, ia memutuskan untuk bertindak. Ia mulai mencari peluang baru,
mempelajari keterampilan baru, beradaptasi dengan situasi. Seiring waktu, ia tidak hanya menemukan jalan baru, tetapi juga menyadari bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Ia tidak lagi begitu takut pada perubahan atau ketidakpastian, karena ia telah membuktikan bahwa ia bisa menghadapinya dan bangkit kembali. Pengalaman itu telah mengubahnya. Apa yang pada awalnya tampak sebagai krisis menjadi alasan mengapa sekarang ia lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap untuk masa depan. Para Stoik memahami bahwa penderitaan tidak ada pada peristiwa, tetapi pada persepsi kita tentangnya. Sebuah rintangan hanya menjadi masalah jika Anda melihatnya sebagai batasan, tetapi jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk tumbuh, itu menjadi guru terbesar Anda. Hidup tidak adil karena menghadapkan Anda pada kesulitan. Kesulitan itu diperlukan agar Anda menemukan potensi sejati Anda. Tanpa mereka, Anda tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya Anda mampu. Ketika Anda menghadapi tantangan, jangan biarkan rasa takut atau frustrasi menguasai Anda. Alih-alih bertanya, "Mengapa ini terjadi pada saya?" Tanyakan pada diri Anda, "Apa yang bisa saya pelajari dari ini?" Gunakan setiap rintangan sebagai latihan untuk pikiran Anda. Ketahanan tidak dibangun dalam kenyamanan, tetapi dibangun dalam kesulitan. Setiap kali Anda menghadapi masalah dengan tekad, Anda menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk apa yang akan datang. Ulangi dalam pikiran Anda, setiap kali Anda merasa situasi terlalu sulit. Saya memiliki kekuatan untuk mengatasi setiap rintangan. Jangan katakan itu hanya sebagai kalimat kosong. Katakan dengan keyakinan bahwa itu benar, karena memang demikian. Anda telah mengatasi kesulitan sebelumnya. Anda telah bertahan dari momen yang pada saat itu tampak mustahil, dan Anda masih di sini, lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada alasan untuk berpikir bahwa kali ini akan berbeda. Tidak peduli seberapa besar tantangannya, Anda lebih besar. Jangan tunggu hidup menjadi mudah. Itu tidak akan. Tetapi itu tidak masalah, karena Anda kuat, dan setiap ujian yang Anda hadapi hanya akan membuat Anda lebih kuat. Jangan mendefinisikan diri Anda berdasarkan kekalahan Anda, tetapi berdasarkan cara Anda bangkit setelah setiap kekalahan. Karena di dalam kesulitanlah para tak terkalahkan dibentuk. Nomor 11. Saya pantas bahagia dan sukses. Kebahagiaan dan kesuksesan bukanlah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh beberapa orang. Itu adalah hak yang kita semua miliki. Tidak ada yang di alam semesta yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat memiliki yang terbaik dalam hidup. Tidak ada hukum rahasia yang menyatakan bahwa orang tertentu dilahirkan untuk sukses, sementara yang lain harus puas dengan yang kurang. Itu adalah kebohongan yang telah kita percayai, tetapi sudah saatnya untuk meruntuhkan batasan mental itu. Tidak ada yang membuat Anda kurang berhak atas kebahagiaan dan kesuksesan daripada orang lain. Perbedaan antara mereka yang mencapainya dan yang tidak terletak pada keyakinan yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Psikologi positif telah menunjukkan bahwa ketika seseorang percaya bahwa mereka pantas mendapatkan yang terbaik, kesejahteraan emosional mereka meningkat, kepercayaan diri mereka tumbuh, dan tindakan mereka selaras dengan keyakinan itu. Ini bukan sihir, ini adalah neuroscience. Pikiran beradaptasi dengan pemikiran yang memberi makan dirinya. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pantas sukses, Anda secara tidak sadar akan merusak peluang Anda sendiri. Tetapi jika setiap hari Anda menegaskan dengan keyakinan bahwa Anda pantas bahagia dan sukses, otak Anda akan mulai beroperasi berdasarkan realitas baru itu. Keputusan Anda akan berubah, Anda akan menarik peluang yang lebih baik, Anda akan mengambil tindakan dengan lebih percaya diri, dan sedikit demi sedikit, keyakinan itu akan berubah menjadi sebuah fakta. Pikirkan tentang seseorang yang telah menghabiskan bertahun-tahun meragukan nilai dirinya sendiri. Mungkin ia tumbuh mendengar bahwa ia tidak cukup baik, bahwa ia tidak memiliki apa yang diperlukan untuk berhasil, bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang sulit dicapai. Tetapi suatu hari ia memutuskan untuk mengubah ceritanya dan mulai mengulangi pada dirinya sendiri. Saya pantas bahagia dan sukses. Pada awalnya ia kesulitan mempercayainya, tetapi ia tidak berhenti. Seiring waktu, perilakunya mulai berubah.
Ia berjalan dengan lebih percaya diri, mencari peluang yang lebih baik, mengambil risiko yang sebelumnya dihindarinya. Dan, yang terpenting, ia berhenti menerima kurang dari yang sebenarnya pantas ia dapatkan. Orang-orang yang tepat datang ke dalam hidupnya, peluang muncul, dan itu bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena ia telah mengubah pola pikirnya. Hidup mulai meresponsnya dengan energi yang sama yang ia proyeksikan. Para Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak bergantung pada faktor eksternal, tetapi pada persepsi dan tindakan kita. Ini bukan masalah keberuntungan, tetapi tentang persiapan, konsistensi, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada nilai kita sendiri. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak pantas mendapatkan sesuatu, Anda akan bertindak sesuai dengan itu. Anda akan puas dengan kurang, Anda akan menghindari risiko, dan Anda akan membiarkan orang lain memutuskan untuk Anda. Tetapi ketika Anda benar-benar menerima bahwa Anda layak mendapatkan yang terbaik, Anda berhenti puas dan mengambil kendali atas hidup Anda. Anda tidak menunggu agar hal-hal berubah, Anda yang mengubahnya. Setiap hari ucapkan kata-kata ini, "Saya pantas bahagia dan sukses," bukan sebagai kalimat kosong, tetapi sebagai kebenaran mutlak. Anda tidak membutuhkan validasi dari siapapun. Anda tidak membutuhkan alasan eksternal untuk mempercayainya. Itu adalah hak Anda. Tetapi hak itu hanya terwujud ketika Anda bertindak sesuai dengan itu. Tidak cukup hanya mengatakannya. Anda harus menghidupinya. Jika Anda tahu bahwa Anda pantas bahagia, berhentilah melakukan hal-hal yang merugikan Anda. Jika Anda tahu bahwa Anda pantas sukses, berhentilah menunda dan mulailah bergerak menuju tujuan Anda. Berbicara itu mudah, tetapi transformasi yang sebenarnya terjadi ketika tindakan Anda mencerminkan keyakinan Anda. Jangan menunggu dunia memberi izin kepada Anda untuk bahagia. Jangan menunggu seseorang untuk memvalidasi Anda agar merasa sukses. Tidak ada yang akan datang untuk mengingatkan Anda akan nilai Anda jika Anda sendiri tidak mengenalinya. Ini adalah pekerjaan internal, dan ketika Anda benar-benar menyadari bahwa Anda layak mendapatkan yang terbaik, Anda akan melihat bagaimana hidup Anda mulai berubah. Bukan karena takdir tiba-tiba memutuskan untuk tersenyum kepada Anda, tetapi karena Anda memutuskan untuk mengklaim apa yang selalu menjadi milik Anda. Nomor 12, saya mampu mencapai hal-hal besar. Potensi Anda sedang menunggu untuk ditemukan. Ini bukan tentang keberuntungan atau keadaan eksternal, tetapi tentang cara Anda memutuskan untuk menghadapi dunia. Segala sesuatu yang ingin Anda capai ada dalam jangkauan tangan Anda jika Anda berani percaya pada diri sendiri. Kepercayaan pada kemampuan Anda sendiri bukanlah kesombongan. Itu adalah dasar di mana Anda akan membangun masa depan Anda. Jika Anda meragukan diri Anda telah menempatkan batasan sebelum Anda bahkan mulai. Tetapi ketika Anda menegaskan dengan keyakinan, "Saya mampu mencapai hal-hal besar," Anda sedang memprogram ulang pikiran Anda untuk bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini. Neuroscience telah menunjukkan bahwa keyakinan kita memiliki dampak langsung pada biologi kita. Ketika Anda percaya pada diri sendiri, Anda memperkuat koneksi neuron yang memfasilitasi pengambilan tindakan dan ketahanan. Ini bukan tentang sihir, tetapi tentang cara otak Anda beradaptasi dengan pemikiran yang Anda beri makan setiap hari. Jika Anda berpikir bahwa Anda tidak mampu, otak Anda akan memperkuat ide itu dan membuat Anda bertindak dengan ketakutan dan keraguan. Tetapi jika Anda terus-menerus memberitahu diri Anda bahwa Anda mampu, otak Anda akan menciptakan koneksi baru yang akan membuat Anda mengambil keputusan yang lebih berani, dengan lebih banyak keyakinan dan keteguhan. Pikirkan tentang seseorang yang setiap hari berkata pada dirinya sendiri, "Saya mampu mencapai hal-hal besar." Pada awalnya mungkin dia kesulitan mempercayainya, tetapi seiring waktu, pemikiran itu menjadi kebenaran internal. Tanpa menyadarinya, ia mulai berjalan dengan lebih percaya diri, berbicara dengan lebih meyakinkan, mengambil risiko yang sebelumnya dihindarinya, dan, yang terpenting, mulai bertindak sesuai dengan itu. Setiap keputusan kecil, setiap tindakan yang diambil dengan keyakinan, membawanya lebih dekat ke tujuannya. Bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena dia telah mengubah cara dia menghadapi dunia.
Stoicisme mengajarkan kita bahwa kita tidak mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita mengontrol bagaimana kita bereaksi, dan cara berpikir kita adalah garis pertahanan pertama. Anda tidak dapat membiarkan keraguan dan negativitas menguasai pikiran Anda. Anda harus melatihnya, sama seperti Anda akan melatih otot. Pengulangan adalah kunci. Setiap pagi, lihatlah diri Anda di cermin dan katakan dengan suara lantang, "Saya mampu mencapai hal-hal besar." Jangan katakan itu sebagai latihan kosong. Katakan dengan keyakinan. Jika pada awalnya Anda kesulitan mempercayainya, tidak masalah. Pengulangan akan membuatnya nyata. Dan kemudian, keluarlah ke dunia dan bertindaklah seperti seseorang yang benar-benar mempercayainya. Ini tidak berarti bahwa jalannya akan mudah atau bahwa kesuksesan akan datang segera. Akan ada rintangan, kegagalan, momen keraguan. Tetapi perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal besar dan yang tidak adalah bahwa yang pertama terus maju, meskipun segala sesuatu. Mereka tidak mencari alasan, mereka tidak menunggu momen yang sempurna. Mereka hanya bergerak maju dengan keyakinan bahwa mereka mampu. Kepercayaan diri mereka menjaga mereka tetap bergerak ketika orang lain menyerah. Ini bukan tentang menipu diri sendiri dengan pemikiran kosong, tetapi tentang secara sadar memilih ide-ide mana yang Anda biarkan mendefinisikan hidup Anda. Pikiran adalah seperti taman. Jika Anda menanam benih keraguan, ketakutan dan batasan akan tumbuh. Tetapi jika Anda menanam pikiran kepercayaan dan keteguhan, Anda akan menuai pencapaian dan kepuasan. Setiap hari Anda memiliki kesempatan untuk memilih jenis pikiran yang ingin Anda beri makan. Dan pilihan itu akan menentukan apa yang Anda mampu capai. Potensi Anda tidak terbatas, tetapi hanya jika Anda memutuskan untuk memanfaatkannya. Anda tidak memerlukan izin dari siapapun untuk mencapai hal-hal besar. Anda hanya perlu mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan itu. Percayalah pada diri Anda, karena segala sesuatu yang Anda inginkan sedang menunggu di sisi keyakinan itu. Nomor 13. Saya bersyukur untuk segala sesuatu yang saya miliki. Segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk bahagia sudah ada dalam hidup Anda. Bukan di masa depan, bukan ketika Anda mencapai tujuan itu, bukan ketika Anda mendapatkan apa yang Anda rasa hilang. Itu ada di sini. Sekarang, tetapi Anda hanya akan melihatnya ketika Anda belajar menghargainya. Rasa syukur bukanlah kepuasan. Itu tidak berarti bahwa Anda tidak boleh bercita-cita lebih. Itu berarti mengakui nilai dari apa yang sudah Anda miliki. Jika Anda tidak mampu bersyukur atas apa yang Anda miliki hari ini, Anda juga tidak akan mampu ketika Anda mendapatkan lebih. Karena pikiran yang selalu mencari apa yang hilang tidak akan pernah menemukan kepuasan dalam apa yang dimiliki. Ilmu pengetahuan mengonfirmasi hal ini. Banyak penelitian dalam psikologi telah menunjukkan bahwa praktik rasa syukur setiap hari meningkatkan kesehatan mental, mengurangi tingkat stres, dan meningkatkan rasa kesejahteraan. Ini bukan hanya tentang merasa baik untuk sesaat, tetapi tentang melatih otak Anda untuk fokus pada hal positif. Ketika Anda terbiasa melihat yang baik dalam hidup Anda menciptakan keadaan mental yang memungkinkan Anda menghadapi tantangan dengan lebih banyak ketahanan. Rasa syukur mengubah cara Anda mengalami hidup, karena berhenti menjadi perjuangan yang konstan dan menjadi hadiah. Bayangkan seseorang yang, meskipun menghadapi kesulitan, meluangkan waktu setiap hari untuk bersyukur. Ia tidak melakukannya karena hidupnya sempurna, tetapi karena ia memahami bahwa selalu ada sesuatu yang patut disyukuri. Ia bersyukur atas kesehatan yang dimilikinya, atas orang-orang di sekelilingnya, atas peluang, atas pelajaran yang telah ia pelajari. Dengan melakukannya, perspektifnya berubah. Alih-alih fokus pada apa yang hilang, ia mulai melihat segala sesuatu yang sudah ia miliki, dan itu memberinya kekuatan untuk terus maju, untuk mengatasi momen-momen sulit dengan sikap yang berbeda. Rasa syukur tidak mengubah kenyataan, tetapi mengubah cara Anda hidup. Para Stoik memahami ini lebih baik daripada siapapun. Bagi mereka, kebahagiaan tidak bergantung pada apa yang Anda miliki, tetapi pada bagaimana Anda memandang apa yang Anda miliki. Ini bukan tentang mengumpulkan lebih banyak barang,
tetapi tentang belajar menghargai apa yang sudah Anda miliki. Anda bisa hidup dengan sedikit dan tetap penuh, atau memiliki segalanya dan tetap merasa kosong. Perbedaannya tidak terletak pada keadaan, tetapi pada cara berpikir Anda. Mereka yang mampu bersyukur, bahkan di tengah kesulitan, menemukan dalam setiap hari alasan untuk terus maju. Rasa syukur adalah kekuatan karena mengajarkan Anda untuk melihat kelimpahan di mana orang lain hanya melihat kekurangan. Jadikan rasa syukur sebagai kebiasaan. Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa mengakui yang baik dalam hidup Anda. Luangkan waktu setiap pagi atau malam untuk memikirkan 3 hal yang Anda syukuri. Tuliskan jika Anda bisa. Itu tidak harus menjadi hal-hal besar. Bisa jadi seorang teman yang mendukung Anda, pencapaian kecil dari hari itu, atau sekadar memiliki atap di atas kepala Anda. Yang penting bukanlah ukuran dari apa yang Anda syukuri, tetapi tindakan itu sendiri untuk mengakuinya. Karena semakin banyak Anda bersyukur, semakin sadar Anda akan betapa beruntungnya Anda. Jangan tunggu sampai hidup Anda sempurna untuk merasa bersyukur. Jangan tunggu sampai Anda memiliki semua yang Anda inginkan untuk mengenali apa yang sudah Anda miliki. Rasa syukur bukanlah hasil dari kesuksesan, itu adalah penyebabnya. Ketika Anda belajar menghargai apa yang Anda miliki, Anda mulai menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda, bukan karena alam semesta secara ajaib memberi penghargaan kepada Anda, tetapi karena pola pikir Anda berubah. Anda mulai melihat peluang di mana sebelumnya Anda melihat masalah. Anda mulai hidup dengan energi yang berbeda, dengan sikap yang menginspirasi orang lain, dan yang memungkinkan Anda maju dengan lebih percaya diri. Bersyukurlah hari ini, tidak peduli di mana Anda berada atau apa yang Anda hadapi, bukan karena hidup itu sempurna, tetapi karena selalu ada sesuatu untuk disyukuri. Dan ketika rasa syukur menjadi cara Anda melihat dunia, segala sesuatu yang lain mulai berubah. Nomor 14. Hidup itu berharga. Hidup itu berharga justru karena terbatas. Jika itu tidak terbatas, ia akan kehilangan nilainya. Jika kita memiliki semua waktu di dunia, tidak akan ada urgensi, tidak akan ada motivasi, tidak akan ada alasan untuk melakukan sesuatu yang berarti. Tetapi kenyataan bahwa kita memiliki waktu yang terbatas adalah apa yang membuat setiap momen berarti. Para Stoik memahaminya dengan sempurna. Oleh karena itu, alih-alih takut pada kematian, mereka menggunakannya sebagai pengingat untuk hidup dengan tujuan. Memento mori. Ingatlah bahwa Anda akan mati, bukan sebagai pikiran kelam, tetapi sebagai ajakan untuk menghargai setiap detik, untuk tidak menyia-nyiakan hidup dalam hal-hal sepele, untuk tidak membiarkan ketakutan atau gangguan mencuri waktu yang tidak pernah bisa kita dapatkan kembali. Ilmu pengetahuan modern mendukung ide ini. Telah terbukti bahwa ketika orang merenungkan kematian mereka, mereka cenderung membuat keputusan yang lebih baik. Mereka fokus pada apa yang benar-benar penting, pada nilai-nilai mereka, pada hubungan mereka, pada tujuan mereka. Ketika kita tahu bahwa waktu kita terbatas, kita berhenti menunda-nunda, kita berhenti hidup seolah-olah kita akan berada di sini selamanya. Kita menjadi sadar bahwa setiap hari adalah kesempatan unik dan bahwa menyia-nyiakannya adalah bentuk ketidaksyukuran. Kesadaran akan kematian membuat kita lebih hidup, membangunkan kita dari kebiasaan rutinitas dan mendorong kita untuk bertindak. Ketika Anda hidup dengan mengetahui bahwa waktu terbatas, Anda membuat keputusan yang lebih bijaksana. Anda tidak terikat pada apa yang tidak dapat Anda kontrol, tidak khawatir tentang hal-hal sepele, tidak membuang energi Anda pada perdebatan yang tidak berarti. Anda mulai menghargai yang esensial. Percakapan yang tulus, senyuman, matahari terbit, suara angin, hal-hal kecil yang selalu ada, tetapi sebelumnya terabaikan. Karena ketika Anda benar-benar memahami bahwa momen ini tidak akan terulang, Anda menghargainya dengan tulus. Keterburu-buruan menghilang, stres berkurang, dan hidup menjadi lebih kaya, lebih dalam. Para Stoik berbicara tentang seni hidup. Ini bukan hanya tentang ada, tetapi tentang hidup dengan baik, hidup dengan kebajikan, dengan tujuan, dengan rasa syukur. Untuk tidak menjadi budak emosi, keadaan, atau masa lalu.
untuk memahami bahwa hidup tidak berutang apapun kepada kita, tetapi kita berutang kepada hidup komitmen untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Bukan dari kecemasan, tetapi dari kesadaran, dari ketenangan mengetahui bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak akan terulang, bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik, untuk belajar, untuk tumbuh, untuk mencintai. Kesadaran penuh adalah kunci dalam semua ini. Berada di sini, benar-benar hadir di setiap momen. Tidak hidup terjebak dalam kenangan masa lalu atau dalam ketidakpastian masa depan. Masa depan, hidup, sedang terjadi sekarang dalam momen ini. Dan setiap kali Anda teralihkan, setiap kali pikiran Anda tersesat dalam kekhawatiran yang tidak perlu, Anda melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah kembali. Ketika Anda meluangkan waktu untuk mengamati, merasakan, mendengarkan, Anda menyadari bahwa hidup tidak pernah biasa, selalu luar biasa. Hidup bukan hanya pekerjaan, kewajiban, atau tujuan masa depan. Ini bukan ketika saya memiliki ini, saya akan bahagia yang konstan. Hidup adalah kopi yang Anda minum sekarang, suara tawa seseorang yang Anda cintai, sensasi matahari di kulit Anda, udara segar di pagi hari, kehangatan percakapan yang tulus. Kebahagiaan tidak berada di tempat lain, di saat lain, dalam pencapaian lain. Ia ada di sini, sekarang. Tetapi untuk melihatnya, Anda harus berhenti, bernapas, dan membuka mata Anda. Para Stoik mengajarkan kita untuk berhenti khawatir tentang apa yang tidak bisa kita kontrol, dan untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Dan apa yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap hidup. Kita dapat memutuskan bagaimana kita ingin hidup, dengan rasa syukur atau dengan keluhan, dengan perhatian atau dengan gangguan, dengan tujuan, atau membiarkan diri kita terseret oleh inersia. Pilihan selalu milik kita. Dan ketika Anda memahami bahwa setiap hari adalah hadiah yang tidak akan terulang, ketika Anda benar-benar memahaminya, hidup menjadi jauh lebih indah. Nomor 15. Saya menarik energi positif dan peluang. Cara Anda berpikir dan menghadapi hidup menentukan apa yang Anda tarik. Jika Anda fokus pada negativitas, pada apa yang hilang, pada apa yang salah, Anda akan menarik lebih banyak dari itu. Tetapi jika Anda mempertahankan pola pikir positif, jika Anda memutuskan untuk melihat sisi baik dari segala sesuatu dan bertindak dengan tekad, Anda akan mulai memperhatikan bagaimana peluang mulai muncul. Ini bukan tentang sihir atau sesuatu yang mistis, tetapi tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Persepsi Anda membentuk realitas Anda. Para Stoik memahaminya berabad-abad yang lalu. Bukan peristiwa yang mempengaruhi kita, tetapi cara kita menginterpretasikannya. Jika Anda mengubah perspektif Anda mengubah hidup Anda. Ilmu pengetahuan telah menunjukkan bahwa sikap positif memiliki dampak nyata pada kesejahteraan dan peluang yang muncul. Psikologi positif telah mempelajari bagaimana optimisme dan pola pikir terbuka dapat meningkatkan kualitas hidup, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk fokus pada yang baik, Anda mulai melihat lebih banyak solusi daripada masalah. Peluang yang sebelumnya tampak tidak terlihat tiba-tiba menjadi jelas. Bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena pikiran Anda tidak siap untuk melihatnya. Energi yang Anda proyeksikan mempengaruhi cara orang lain memandang Anda. Seseorang dengan sikap positif yang memancarkan kepercayaan dan antusiasme akan menarik interaksi yang lebih baik dan membuka lebih banyak pintu. Pikirkanlah, seseorang yang mempertahankan pola pikir terbuka dan optimis memiliki lebih banyak peluang untuk menemukan solusi di tengah kesulitan. Bayangkan Anda sedang dalam percakapan santai, tanpa harapan apapun. Tetapi karena Anda menunjukkan minat yang tulus dan sikap positif, orang yang Anda ajak bicara menyebutkan peluang yang bahkan tidak Anda cari. Itu bisa jadi tawaran pekerjaan, ide bisnis, atau kontak berharga. Ini tidak terjadi karena alam semesta secara ajaib berkonspirasi untuk mendukung Anda, tetapi karena keadaan mental Anda membuat Anda lebih reseptif, lebih siap untuk terhubung dengan lingkungan dan orang-orang di sekitar Anda.
Para Stoik mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita dapat mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap tantangan. Anda memiliki dua pilihan, melihatnya sebagai rintangan atau sebagai kesempatan untuk tumbuh. Cara Anda memilih untuk merespons menentukan takdir Anda. Jika Anda menghadapi masalah dengan pola pikir positif, Anda tidak hanya akan merasa lebih baik secara emosional, tetapi Anda juga akan menghasilkan lebih banyak kepercayaan di antara orang-orang di sekitar Anda. Energi yang Anda pancarkan mempengaruhi orang lain, dan pada gilirannya kembali kepada Anda dalam berbagai bentuk. Kuncinya adalah melatih pikiran untuk mencari hal baik dalam setiap situasi. Ini tidak berarti mengabaikan masalah atau hidup dalam fantasi. Ini berarti mengakui kenyataan, menerima tantangan, dan memutuskan untuk menghadapinya dengan sikap terbaik yang mungkin. Rasa syukur adalah alat yang kuat. Ketika Anda fokus pada apa yang Anda miliki daripada apa yang hilang, persepsi Anda berubah. Anda mulai melihat kemungkinan daripada batasan. Apa yang sebelumnya tampak sebagai masalah yang tidak dapat diatasi sekarang, menjadi pelajaran yang memperkuat Anda. Hidup tidak sempurna dan selalu akan ada rintangan, tetapi pola pikir positif memungkinkan Anda untuk melewatinya dengan lebih jelas dan tekad. Alih-alih terjebak dalam keluhan atau frustrasi, Anda dapat bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? Bagaimana saya bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi lebih baik? Dengan melakukan ini, Anda mengambil kendali atas hidup Anda dan menjadi seseorang yang tidak hanya menunggu peluang, tetapi menciptakannya. Sikap dengan mana Anda menghadapi setiap hari menentukan seberapa jauh Anda bisa pergi. Setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memutuskan energi apa yang akan Anda pancarkan. Jika Anda memilih pesimisme, semua akan terasa lebih sulit, lebih berat. Jika Anda memilih optimisme, bahkan di tengah masalah, selalu ada sesuatu yang bisa Anda manfaatkan. Ini adalah kebiasaan yang dibangun dengan praktik. Mulailah dengan bersyukur atas sesuatu setiap hari, menghadapi tantangan dengan tekad, dan dikelilingi oleh orang-orang yang juga ingin tumbuh. Seiring waktu, Anda akan melihat bagaimana energi Anda berubah, bagaimana lingkungan Anda merespon secara berbeda, dan bagaimana peluang mulai datang. Semuanya dimulai dengan pola pikir yang Anda pilih untuk hidup. Sebelum menutup, saya ingin kamu meluangkan waktu sejenak untuk berkomitmen kepada dirimu sendiri. Pergilah ke komentar dan tulis kalimatmu sendiri yang mewakili komitmenmu untuk berubah. Bisa jadi sesuatu seperti, hari ini saya memulai perjalanan menuju versi terbaik dari diri saya. Saya adalah seorang stoik, atau apapun yang kamu rasakan mendorongmu. Ini adalah langkah pertama untuk memulai transformasimu. Ingat, setiap kata yang kamu ucapkan memiliki kekuatan, dan tindakan kecil ini untuk menulis kalimatmu adalah awal dari perubahanmu. Mentalitas baru. Jangan remehkan dampak dari langkah pertama ini, karena hari ini kamu menandai awal dari tahap baru dalam hidupmu. Lakukan sekarang, dan ambil langkah pertama menuju versi terbaik dari dirimu.